Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Ada satu pertanyaan nih yang mungkin sering banget ya kepikiran sama Anda, apalagi kalau lihat orang sekitar. Kenapa ya? Kok ada orang yang rasanya gampang banget gemuk padahal kayaknya makannya biasa aja? Sementara ada lagi yang lain. Kelihatannya makan apa aja bebas tapi badannya tetap langsing. Bingungin kan? Kadang bikin frustasi juga. Nah, hari ini kita mau coba nih, telusuri jawaban teka-teki ini. Sumber utama kita itu bab 12 dari buku yang lumayan kontroversial ya, karyanya Gary Taubes, Why We Get Fat. Judul babnya pas banget, Mengapa Saya Gemuk dan Anda Tidak atau sebaliknya. Jadi misi kita kali ini, kita mau bongkar argumen biologis yang diajukan di sumber ini. Kenapa sih kok bisa beda-beda banget tiap orang soal nambah berat badan? Siap? Yuk kita gali bareng-bareng. Pertanyaan ini emang mendasar banget ya. Dan sumber yang kita bahas ini nyoba jawabnya dengan cara yang ya bisa dibilang nantang pandangan umum lah. Puluhan tahun kan kita dijejali ide simpel kalori masuk lawan kalori keluar. Tapi seperti yang nanti kita lihat, argumen di buku ini jauh lebih rumit dari itu. Buku ini ngajak kita lihat lebih dalam ke sistem regulasi biologis tubuh kita yang kompleks. Yang menarik di sini tuh gimana sumber ini nekenin banget soal variasi biologis antar individu. Sesuatu yang sering diabaikan padahal justru katanya pegang peran penting banget dalam nentuin kita gampang numpuk lemak atau enggak. Wah, menarik banget ini. Sumber ini langsung mulai dari gagasan kalau kecenderungan gemuk atau kurus itu bisa jadi kayak warisan keluarga gitu ya. Sering lihat kan ada keluarga yang tipe badannya mirip-mirip, turun-temurun. Sama kayak kita warisin warna mata atau bentuk hidung. Tapi yang lebih jelas lagi, ini sering dikutip di studi genetika, kasus kembar identik. Sumber ini nyorot banget gimana kembar identik yang gennya 100% sama persis, itu seringkali berat badan sama persentase lemak tubuhnya mirip banget. Bahkan katanya, pola numpuk lemaknya di mana aja itu bisa mirip juga. Ini kan bukti kuat ya, ada faktor genetik yang main, bukan cuma kebetulan aja. Betul sekali. Genetika jelas ada perannya, dan penting. Sumber ini bilang perannya itu jauh lebih dari sekedar nentuin nafsu makan kita atau doyan olahraga apa enggak. Dia ngacu ke ide peneliti Eropa awal abad 20, kayak von Beckmann sama Bauer gitu. Sumber ini angkat konsep lipofilia, artinya secara harfiah, cinta lemak. Maksudnya gini, gen kita itu tampaknya ngatur sifat dasar dari jaringan lemak kita sendiri. Seberapa semangat atau efisien sel-sel lemak kita nyerap dan nyimpen lemak dari darah. Jadi bukan cuma soal berapa banyak kalori yang masuk, tapi tubuh kita ngapain sama kalori itu di tingkat sel. Nah, itu sebagian diatur sama gen. Gitu. Coba deh pikirin analogi dari dunia peternakan. Ini juga disinggung di sumber ini. Peternak itu kan bisa sengaja ngembangbiakin hewan, sapi, babi, ayam, biar keturunannya lebih banyak lemaknya, atau justru lebih ramping. Ya kan? Mereka melakukannya bukan dengan maksa hewannya makan lebih banyak atau dikit atau disuruh lari-lari. Tapi dengan milih dan ngawinin hewan yang secara genetik emang punya bakat numpuk lemak atau bangun otot. Yang dimanipulasi itu sifat genetik yang ngatur gimana tubuh hewan itu ngebagi energinya. Nah, sumber ini pakai analogi ini buat bilang hal mirip terjadi di manusia. Genetika kita ngasih semacam bakat bawaan soal regulasi lemak. Oke, jadi genetika ngasih kayak cetakan atau kecenderungan dasarnya gitu ya. Tapi gimana mekanisme biologisnya kerja sehari-hari di badan kita? Kayaknya sumber ini nunjuk satu pemain kunci nih, hormon insulin. Bener gitu? Bener banget. Menurut argumen di buku ini, insulin itu tokoh utamanya lah dalam drama regulasi lemak tubuh. Kita mungkin kenalnya insulin itu hormon buat ngatur gula darah habis makan ya, terutama makan karbohidrat. Tapi perannya itu jauh lebih dasar dalam metabolisme energi keseluruhan. Sumber ini ngegambarinnya hampir kayak dirijen orkestra metabolisme gitu. Pas kadar insulin di darah Anda tinggi, biasanya habis makan yang ada karbohidratnya, itu sinyal kuat dikirim ke seluruh tubuh, terutama ke sel lemak, buat nyimpan energi. Lemak dibikin dan disimpan di sel lemak. Sebaliknya, pas kadar insulin Anda rendah, misalnya pas puasa atau makan karbo sedikit banget, sinyalnya kebalik. Tubuh cenderung ngelepasin lemak dari simpenan buat dipakai jadi bahan bakar. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya.
Tadinya fokus ke jumlah kalori, sekarang geser ke sinyal hormon yang dipicu jenis makanan. Sumber ini ngutip peneliti kayak George Cahill yang nyimpulinnya singkat banget, karbohidrat mendorong insulin, insulin mendorong lemak. Wah, lumayan provokatif ya pernyataannya. Nah, kalau mekanismenya begini, gimana nih bisa jelasin kenapa saya misalnya bisa lebih gampang gemuk dibanding Anda, padahal ya mungkin kita makan karbohidrat dalam jumlah yang mirip. Nah, disinilah letak kerumitan dan variasi individualnya. Ini inti dari bab 12 ini. Ada beberapa lapis variasi yang dijelasin. Pertama, respons keluarnya insulin kita terhadap makanan yang sama itu bisa beda-beda antar orang. Pas Anda sama saya makan nasi sepiring, jumlah insulin yang dikeluarin pankreas kita bisa jadi nggak sama. Ada orang yang secara genetik atau karena faktor lain, respons insulinnya tuh heboh banget sama karbohidrat. Ada yang lebih kalem. Kedua, dan ini mungkin yang lebih krusial menurut sumber ini, adalah perbedaan dalam sensitivitas sel-sel tubuh kita terhadap sinyal insulin itu sendiri. Sel otot sama sel lemak kita tuh nggak selalu nurut sama pesan insulin dengan tingkat kepekaan yang sama. Sensitivitas insulin. Wah, ini kedengarannya kunci banget ya. Bisa dijelasin lagi nggak gimana bedanya sensitivitas ini ngaruh kemana kalori kita akhirnya berlabuh? Jadi energi atau malah jadi lemak? Ini ngebawa kita ke konsep yang penting banget dalam argumen buku ini, resistensi insulin dan dampaknya ke pembagian bahan bakar atau fuel partitioning. Bayangin aja ada dua pelanggan utama glukosa di tubuh Anda habis makan karbohidrat. Sel otot sama sel lemak. Dua-duanya butuh sinyal insulin biar bisa ngambil glukosa dari darah. Nah, skenario pertama. Kalau sel otot Anda sangat sensitif sama insulin, artinya mereka nurut banget sama sinyal insulin. Maka sebagian besar glukosa dari makanan Anda bakal gampang masuk ke otot. Di otot, glukosa bisa langsung dibakar jadi energi atau disimpan jadi glikogen, cadangan energi otot gitu. Karena otot itu pengguna energi yang gede, ya sedikit aja glukosa yang sisa buat ditawarin ke sel lemak. Hasilnya, Anda cenderung lebih ramping, mungkin lebih bertenaga, karena otot Anda dapat bahan bakar cukup. Skenario kedua, gimana kalau sel otot Anda jadi resisten sama insulin? Artinya, mereka agak budep gitu sama sinyal insulin. Glukosa jadi lebih susah masuk ke otot. Tapi kalau sel lemak Anda masih relatif sensitif sama insulin dan seringnya gini, paling nggak di awal, maka insulin yang tinggi di darah bakal lebih efektif ngarahin glukosa dan energi dari karbohidrat umumnya buat masuk dan disimpan di sel lemak. Bahan bakarnya seolah-olah salah alamat gitu, yang harusnya ke pabrik, otot, malah dialihin ke gudang, lemak. Akibatnya ya Anda lebih gampang numpuk lemak. Dan ironisnya, Anda mungkin malah ngerasa kurang energi karena sel otot Anda kurang dapat pasokan bahan bakar yang optimal. Ini inti dari fuel partitioning yang nggak nguntungin itu. Wah, jadi resistensi insulin di otot bisa maksa energi buat disimpan jadi lemak ya? Terus kondisi resistensi insulin ini permanen atau bisa berubah gitu? Ini poin penting banget nih. Resistensi insulin itu bukan kondisi statis, iya atau enggak gitu. Ini lebih ke spektrum dan bisa berkembang, seringkali memburuk seiring waktu dan gaya hidup. Sumber ini berargumen kalau paparan terus-menerus sama kadar insulin tinggi, yang seringnya disebabkan pola makan tinggi karbohidrat olahan sama gula, itu pendorong utama munculnya resistensi insulin, terutama di sel otot. Dan ini bisa micu lingkaran setan yang bahaya. Sel otot jadi resisten, pankreas mesti kerja lebih keras dan ngeluarin lebih banyak insulin buat nurunin gula darah. Kadar insulin yang tinggi ini makin kuat dorong penyimpanan lemak dan bisa makin memperburuk resistensi insulin itu sendiri. Kayak kita teriak ke orang yang mulai agak tuli. Kita mesti teriak lebih kencang yang justru bisa bikin pendengarannya makin parah gitu. Astaga, lingkaran setan yang ngeri ya. Ini makin jelas kenapa jenis makanan, terutama karbohidrat, jadi penting banget di argumen buku ini. Nah, gimana soal gula? Sumber ini sering banget nyebut gula, terutama fruktosa, secara khusus. Apa sih yang bikin dia spesial dalam konteks ini? Tepat. Semua karbohidrat yang gampang dicerna emang bisa micu insulin, tapi sumber ini ngasih perhatian khusus ke fruktosa.
Fruktosa itu kan salah satu komponen gula pasir ya, sukrosa itu glukosa plus fruktosa, dan juga komponen utama di sirup jagung tinggi fruktosa, HFCS, yang banyak banget dipakai di makanan minuman olahan sekarang. Beda sama glukosa yang bisa dipakai hampir semua sel di tubuh kita, fruktosa ini nasib metabolismenya beda banget. Dia hampir khusus diproses di hati. Masalahnya, menurut argumen Taubes nih, hati kita tuh nggak berevolusi buat ngadepin fruktosa sebanyak yang kita makan di diet modern. Pas hati kebanjiran fruktosa, dia nggak punya banyak pilihan selain ngubah sebagian besar jadi lemak bentuknya trigliserida. Lemak ini bisa dilepas ke aliran darah, bikin trigliserida tinggi, bisa dikirim buat disimpan di jaringan lemak lain, atau bisa numpuk langsung di hati, nyebabin perlemakan hati non-alkoholik, NFLD, yang sekarang jadi masalah kesehatan gede banget di mana-mana. Yang menarik, proses ngubah fruktosa jadi lemak di hati ini bisa terjadi tanpa langsung bikin gula darah atau insulin melonjak tinggi kayak glukosa. Tapi, efek jangka panjangnya, terutama numpuknya lemak di hati, dianggap bahaya banget dan jadi pendorong kuat munculnya resistensi insulin di hati. Nah, ini nanti bisa micu masalah metabolisme lain. Karena kemampuannya yang efisien buat diubah jadi lemak, sumber ini ngasih label fruktosa sebagai karbohidrat paling lipogenik. Oh gitu, jadi fruktosa punya jalur khusus nih ke penyimpanan lemak, terutama lewat hati. Pantes saja minuman manis sama makanan olahan sering jadi sorotan ya. Nah, ada fenomena lain yang sering kita dengar. Orang ngerasa metabolismenya melambat seiring tambah usia, jadi lebih gampang gemuk. Gimana buku ini ngejelasin ini dalam kerangka insulin dan regulasi lemak? Ini poin menarik lain di mana sumber ini ngasih perspektif beda dari keyakinan umum. Ide populernya kan ada sesuatu namanya metabolisme yang secara misterius melambat aja gitu seiring usia, bikin kita bakar kalori lebih dikit. Tapi, argumen di buku ini adalah fenomena yang kita rasakan sebagai metabolisme melambat itu kemungkinan besar adalah akibat dari perubahan regulasi hormon dan sensitivitas sel. Lebih spesifiknya lagi, kemungkinan besar sel-sel otot kita jadi makin resisten sama insulin seiring bertambahnya usia. Mungkin karena akumulasi paparan insulin tinggi bertahun-tahun, atau faktor lain ya. Akibatnya, mekanisme fuel partitioning tadi geser jadi makin gak menguntungkan. Lebih banyak energi dari makanan kita diarahkan buat disimpan di sel lemak, dan lebih sedikit yang tersedia buat dibakar jadi energi sama otot dan organ lain. Jadi, kita mungkin ngerasa kurang energik dan berat badan lebih gampang naik. Bukan karena mesin pembakar kalori kita melambat begitu aja, tapi karena bahan bakarnya lebih banyak dialihin ke gudang, lemak, daripada ke mesin, otot, dan organ. Fokusnya tetap di regulasi hormon, terutama insulin, sebagai penyebab utama, bukan cuma penurunan laju metabolisme basal yang nggak jelas sebabnya. Oke. Jadi metabolisme melambat itu mungkin lebih kayak gejala dari perubahan sensitivitas insulin sama pembagian bahan bakar ya, bukan penyebab utama kegemukan itu sendiri. Wah, ini perspektif yang cukup radikal ya. Ada satu bagian lagi nih di bab 12 ini yang jujur aja bikin saya mikir lumayan lama abis bacanya, yaitu gagasan soal pemrograman pranatal. Gimana kondisi ibu pas hamil bisa seolah memprogram kecenderungan anaknya jadi gemuk nanti. Di sini jadi sangat menarik dan agak bikin khawatir juga sih. Ya, konsep pemrograman pranatal atau fetal programming ini emang kuat banget sih, dan makin banyak bukti ilmiahnya. Logikanya, seperti dijelasin di sumber ini, lumayan langsung sebenarnya. Janin di dalam rahim kan dapat semua nutrisinya dari darah ibu lewat plasenta. Kalau kadar gula darah ibu terus-terusan tinggi selama hamil, misalnya ibunya udah punya resistensi insulin sebelumnya, atau kena diabetes gestasional, diabetes pas hamil, maka janinnya bakal terus-terusan kerendam di lingkungan yang kaya glukosa. Pankreas janin yang masih berkembang bakal ngerespons kondisi tinggi glukosa ini dengan cara adaptasi. Dia bakal ngembangin lebih banyak sel beta, itu sel yang tugasnya bikin insulin. Tujuannya ya buat ngatasi beban glukosa yang tinggi dari ibu. Akibatnya, bayi itu nggak cuma cenderung lahir lebih gede dan lemaknya lebih banyak, bayi makrosomia, tapi juga bawa warisan berupa pankreas yang terlalu aktif. Sepanjang hidupnya, dia mungkin punya kecenderungan bawaan buat ngeluarin insulin berlebihan sebagai respons terhadap karbohidrat. Hal ini, tentu aja, bikin dia jauh lebih rentan buat kena resistensi insulin dan obesitas di kemudian hari. Ini nyiptain potensi siklus tragis antar generasi. Ibu yang resisten insulin atau obesitas lebih mungkin ngelahirin anak yang juga rentan sama kondisi yang sama.
yang nanti bisa tumbuh jadi dewasa obesitas dan ngelanjutin siklus itu ke generasi berikutnya. Sumber ini berspekulasi kalau mekanisme ini bisa jadi salah satu kontributor penting buat epidemi obesitas global yang kita lihat sekarang. Waduh, sebuah siklus yang benar-benar perlu kita waspadai ya dampaknya. Selain fokus utama ke karbohidrat dan gula, sumber ini juga nyelipin sedikit bahasan soal alkohol. Gimana alkohol masuk ke gambaran besar regulasi lemak ini? Alkohol emang punya jalur metabolisme yang unik ya, dan kayak fruktosa, sebagian besar prosesnya di hati. Metabolisme alkohol di hati itu ngasilin produk sampingan, salah satunya zat kimia namanya sitrat. Nah, naiknya kadar sitrat di dalam sel hati ini, menurut sumber ini punya efek dorong proses lipogenesis, yaitu pembentukan asam lemak baru, terutama dari glukosa, yang mungkin juga ada di hati. Dengan kata lain, alkohol bisa mempromosikan sintesis lemak di hati. Ini mekanisme di balik kondisi perlemakan hati alkoholik. Efek numpuk lemak ini bisa jadi lebih nyata kalau alkohol diminum barengan sama karbohidrat. Contoh klasiknya ya bir, kan ada alkoholnya, ada karbohidratnya juga dari malt. Karbohidrat di bir bakal micu keluarin insulin. Dan insulin ini bakal kerja barengan sama efek metabolik alkohol buat makin dorong penyimpanan lemak, baik di hati maupun di jaringan lemak lain. Jadi ya, kombinasi alkohol dan karbohidrat bisa jadi sangat efektif buat numpuk lemak bagi sebagian orang. Oke. Setelah kita kupas macam-macam faktor ini ya, mulai dari peran genetika dan lipofilia, terus mekanisme sentral insulin dan sensitivitas sel, konsep krusial fuel partitioning, dampak spesifik karbohidrat olahan sama fruktosa, penjelasan soal penuaan, sampai pemrograman sebelum lahir dan peran alkohol, gambaran yang muncul dari sumber ini emang rasanya beda banget ya dari penjelasan standar soal berat badan yang cuma fokus ke kalori sama olahraga. Jadi, kalau kita rangkum nih argumen dari bab 12 buku ini, alasan kenapa Anda mungkin lebih gampang gemuk sementara teman Anda yang gaya hidupnya kelihatan mirip tetap langsing, kemungkinan besar lebih nyangkut ke daleman biologis Anda sendiri. Ini soal warisan genetik yang ngaruh ke sisa jaringan lemak Anda, gimana pankreas Anda ngerespons makanan, terutama karbo, dan seberapa nurut sel otot sama lemak Anda sama sinyal insulin yang dihasilin. Dalam kerangka ini, karbohidrat olahan dan gula, khususnya fruktosa, itu kayak jadi pemicu kuat yang arahin metabolisme ke arah nyimpen lemak. Terutama buat orang yang secara biologis emang lebih rentan. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Ini kayak ajakan buat geser fokus. Dari mungkin nyalahin diri sendiri karena kurang disiplin atau kurang niat, ke arah usaha buat ngerti mekanisme biologis rumit yang lagi kerja di dalam tubuh unik Anda. Tentu aja ya, penting banget buat kita ingat, seperti biasa dalam pembahasan kita, ini adalah perspektif yang disajiin sama Gary Taubes di bukunya. Berdasarkan interpretasinya dia yang mendalam, tapi spesifik terhadap literatur ilmiah di biokimia, fisiologi, dan sejarah kedokteran. Argumennya emang nyambung dan didukung banyak data yang dia kutip, tapi ya tetap ini satu suara dalam perdebatan ilmiah yang kompleks banget dan terus berkembang soal penyebab obesitas. Tapi, lepas dari itu, memahami mekanisme potensial kayak fuel partitioning, resistensi insulin, peran unik fruktosa, sama programming prenatal ini bisa sangat memberdayakan sih. Ini ngasih kita kacamata baru buat lihat gimana pilihan makanan dan gaya hidup kita mungkin ngaruhnya beda-beda tergantung biologi kita masing-masing. Ini secara dasar ngangkat pertanyaan penting soal validitas pendekatan satu ukuran buat semua yang sering banget dominasi nasihat diet dan kesehatan. Mungkin strategi yang berhasil buat satu orang bisa jadi nggak efektif. Atau malah kebalikannya. Buat orang lain, karena perbedaan biologis mendasar ini. Nah, sebagai bahan renungan terakhir nih buat Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini, kalau emang benar kecenderungan berat badan kita itu begitu kuat dipengaruhi faktor biologis yang kompleks ini, gen kita, respons insulin kita yang unik, sensitivitas sel kita, bahkan apa yang terjadi sebelum kita lahir, gimana seharusnya pemahaman ini ngubah cara kita mandang perjuangan ngelola berat badan? Baik itu perjuangan kita sendiri, maupun pas kita lihat atau nilai perjuangan orang lain di sekitar kita. Mungkin seperti yang tersirat kuat dari sumber ini ya, kunci sukses jangka panjang itu bukan semata-mata soal perang ngelawan nafsu makan pakai tekad baja, tapi lebih ke proses penemuan, nemuin pola makan dan gaya hidup yang paling pas dan cocok sama aturan main biologis spesifik yang berlaku di tubuh kita masing-masing. Sebuah perjalanan yang mungkin lebih butuh pemahaman dan eksperimen pribadi daripada sekedar nurutin aturan umum.
Terima kasih banyak udah nyimak penelusuran mendalam kita hari ini. Nyoba ngurai misteri kenapa sebagian dari kita lebih gampang gemuk daripada yang lain. Berdasarkan bab 12 dari Why We Get Fat. Semoga ada wawasan baru yang bisa Anda petik ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.